Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Waku Dres orang Brebes. Salam sejahtera buat semuanya ya. Semoga selalu berbahagia. Nih kali ini saya mau uh, bicarakan tutorial cara menanggulangi burung yang bocor ya. Yang kalau habis terbang itu kepoh, kepoyuh jare wong Brebes. Kepoyuh jare wong Brebes ya, basah tuburnya ya, alias silit. Itu biasanya memang penanganannya itu memang susah, susah disembuhkan. Memang susah sekali. Ya memang banyak tutorial ya di YouTube yang ini bisa, tapi biasanya dipraktekin udah bisa, masih bocor, tetap saja bocor. Itu biasanya terjadi di burung-burung yang kenceng ya. Kalau burung yang pelan enggak. Biasanya terjadi sama burung-burung yang kenceng. Habis nembak, habis nyetut ya, pegang tuburnya ya, alias silit ya, itu basah, kepoh, alias kepoyuh. Ini kita kasih tahu solusinya ya. Di samping ada jamunya ya, juga ada terapinya. Nanti kita pegang burung, tak perlihatkan terapinya itu gimana. Itu biasanya pakai air hangat ya. Jadi sambil kita mandiin burung ya, kalau sore itu ya habis maghrib ya, antar jam 7 dan jam 8 ya, burung biasanya dimandikan. Itu biasanya 3 hari sekali ya. Memang prosesnya agak lama, tapi kalau tiap hari tiap 3 hari dilakukan itu biasanya sembuh. Dan jamunya juga udah jadi sebetulnya, jamunya saya, cuman belum saya bungkusin. Tapi ini jamu sekalian. Memang jamunya juga multi sistem sih, buat burung-burung yang terbangnya kurang kencang ya, kadang ketinggalan. Tuh jamu saya sudah saya praktekin di burung saya, tuh mampu, tenaganya bagus. Memang saya nggak ngeramu sendiri ya, saya memang pesan dari Thailand, berbentuk pok ya, tapi agak kayak tanah liat ya, kayak tanah liat. Tapi sampai di sini udah saya butirin, udah saya bikin butiran. Itu ada, nanti saya tunjukin ya. Udah jadi. Ini udah jadi, cuman belum saya bungkusin ya, kering. Pokoknya jamu saya itu warnanya agak kehijauan, Ini kalau kena di angin-angin kayak gini ya, tutupnya kurang rapat itu agak lengket. Harus rapat sekali. Pokoknya agak lengket. Nggak bisa kering sekali ya, walaupun keras ya. Walaupun keras sekali, ini keras sekali, tapi agak lengket. Ini bagus ini buat merpati. Buat tenaga, buat yang giringnya kurang, burungnya nambah agresif. Nah, kita lanjut ke itu ya, tentang burung yang bocor ya. Nanti aku praktekkan ya, biar bisa lihat cara memandikan. Aduh, tuh. Turun ah. Ya, cara memandikan biar nggak bocoran ya. 3 hari sekali kita mandikan.
buat burung-burung yang teknik ya, yang kalau tinggi buangnya kurang bagus lah, cuman loncat-loncat. Itu juga caranya itu pakainya air anget ya, air anget agak panas. Jemurnya juga jangan lama-lama. Itu tutorialnya ada ya sebelum ini. Nah ini tinggal tutorial memandikannya, cara memandikan sama itu ya, biar bocornya bisa sembuh. Cuman ya nggak instan ya, saya menjanjikan itu nggak instan. Ya namanya pengobatan ya, itu kan ikutnya kan pengobatan ya, jadi bertahap lah. Tapi nanti sampean bisa lihat anunya apa hasilnya. Nah nanti saya pegang burung, saya kasih tahu cara memandikannya. Jadi yang dimandikan apanya biar kelihatan. Jadi nanti sampean tahu manfaatnya dan logikanya. Kita juga berlogika ya, nggak asal-asalan. Jadi kita itu bicara nggak asal-asalan lah, bisa masuk di akal lah, nggak cuman ngomong doang. Jadi ya takutnya ada yang protes, masa ini itulah, kan kayak gitu. Jadi kalau aku nggak, cuman ya memang kalau komplain kalau apa, memang ada yang bikinnya kayak gitu biar yang komen banyak. Memanfaatkan YouTube ya biar dapat penghasilan. Kalau aku jujur aja lah, langsung aja. Ini saya kasih tahu ya, saya pindah ininya sini, cara memandikannya ya. Nanti saya ambil burung, ya adabnya kemana ya, biar agak jelas. Kayaknya ke sini, biasanya ke sini nih, ke sini. Nah ini kayaknya jelas enggak ya, tapi ini air adem ya, ini bukan air anget ya. Ini cuman praktek aja cara pegangnya, memandikannya itu aja. Nanti saya pegang burung ini biar videonya nggak putus-putus ya, susah nganunya putus-putus, ntar disambung-sambung kelamaan. Nah ini saya udah pegang burung. Nah ini cara memandikannya ya Mas ya, ini cara memandikannya, memandikan pakai air hangat. Tapi kalau ini nggak hangat ya. Ini cuma praktek aja. Ini pegangnya kayak gini ya, ini jari ini tuh di bawah ekor ya, sambil pegang apa supitnya ya. Kita itu buka biar duburnya itu kena air ya, air hangat. Kita celupin kayak gini. Jadi kalau malam itu ekornya nggak ya, nggak basah semua, kasihan dinginnya. Pakai tempat yang secukupnya aja lah. Ini kayak gini. Nah ini tuh harus dibuka ya, gini ya, pakai jari ini ya, sama jari ini ya, jari telunjuk sama jari tengah. Jari tengah itu untuk membuka bulu halus yang ada di pusar. Mungkin pada ketawa kalau saya bilang ini pusar ya. Burung juga ada pusarnya sebetulnya, cuman nggak kelihatan. Contohnya kalau masih pik ya, masih pik yang belum ada bulunya, pasti ada centolnya ya. Cendil lah, orang kecil ya cendil ya. Awas pikirannya, cendil ya, bukan centol. Kalau centol laki-laki. Biasanya ada. Jadi kita buka ya, sambil di dalam air kita buka. Itu kayak gini ya. Nah, sambil dadanya juga kita buka. Ini pakai jari manis ya, bukanya. Sambil buka sayapnya juga buka, agak ditenggelamkan dikit. Nah, sekalian dimandikan maksudnya. Jadi penyembuhannya itu kayak gitu, dimandikan pakai air agak panas ya, nggak panas ntar protes lagi. Agak panas. Jadi semuanya itu dari kelek sini ya, kena air ya, sampai ke dada ya, ini ya kita buka ya.
pakai jari manis ini bukannya. Nah kalau perut pakai jari tengah, nah, perutnya. Nah kalau dubur sama supit ya, sambil pegang supit, nah, itu jari telunjuk. Nah kita kerja semua. Jadi kalau udah kayaknya basah semua, kita rendem. Nah, paling enggak itu kalau bisa ya 5 menit. 5 menit, minimal itu 5 menit lah. Minimal 5 menit, nanti cepat sembuh. Jadi duburnya juga kena panas ya. Sambil kita agak digosok ya. Nah, itu ya. Jadi ini kalau malam aja ini paling yang basah, kelek sama bawah, sama supit, dubur ya, sama perutnya. Jadi bulu sini itu enggak basah. Ini sayap juga enggak basah. Ini ekor juga enggak basah. Soalnya kalau malam kasihan. Barangkali kedinginan. Yang penting kena panas itunya ya. Jadi burung yang susah kalau jemur lama itu rusak ya. Kalau tinggi beak ya. Itu juga caranya kayak gitu. Sambil nyembuhin barangkali bocor ya, sambil kayak gitulah. Jadi kalau jemur itu nggak usah lama-lama, paling setengah jam udah diangkat. Soalnya kalau kelamaan burungnya kalau tinggi bablas dulu baru turun. Itu saya ada. Jadi kita itu main burung itu harus diamati ya, harus mengamati burung. Bener-bener bisa mengamati burung. Ini burung jemurnya berapa lama itu, yang setengah jam, yang 1 jam, yang dua jam. Biasanya sih paling setengah jam. Kelamaan kalau 1 jam biasanya. Itu kalau pas panas ya. Kalau yang udah nggak bocoran atau apa sih, jemurnya sampai 2 jam 3 jam nggak masalah sih. Soalnya habis angrem ya, atau lagi angrem dijemur supaya nggak berlemak, menghilangkan lemak lah termasuk. Itu caranya kayak gitu ya Mas ya. Itu tak kasih tahu buat sampean semua. Merpati, mudah-mudahan bermanfaat buat kawanku semua. Sekian aja ya. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.